Kasih Bapak, biarlah hari ini kami berkumpul semuanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas setiap kami pada pagi hari. Dalam nama Yesus setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Masih Tuhan kita bertemu lagi. Kalau ada yang kesulitan teksnya saya sudah masukkan di grup WhatsApp. Kita sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita ketemu lagi. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Puji namanya. sambil nyanyi ini, sambil kita salam-salaman ya. Haleluya. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Ketemu. Ya, sambil mengalir peserta-pesertanya. Shalom, jadi berikut pasti ikut semua nih. Amin. Ya, puji Tuhan, saya bisa Tuhan izinkan ada pagi hari ini bersama rekan-rekan. Bahasanya saya belum tahu nih Pak Ginting apa nih. Baik tersabar. Wah, luar biasa. Cinta Tuhan. Iya, saya akan berbagi bagaimana Tuhan Yesus menjamah dan mengubahkan hidup saya. Saya kelahiran Sulawesi Utara, Manado, salah satu gunung di Minahasa. Tuhan percayakan seorang istri, dan sampai hari ini Tuhan menjaga hidup saya sampai usia ke-50 tahun. Makanya ketika bangun pagi itu saya selalu ingat satu pujian. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila itu seterusnya. Kenapa? Karena begini, latar belakang saya sesungguhnya tidak cocok dengan tempat dan suasana seperti ini. Dari kecil saya sudah dilahirkan dan dibesarkan di keluarga Kristen, tapi sampai sekitar baru 2004 yang lalu saya baru mengerti foto yang ada di rumah saya itu foto Tuhan Yesus tidak sekedar foto biasa. Ternyata itu adalah Tuhan dan Raja dan bahkan Juru Selamat saya. Saya meninggalkan manusia lama saya, sedikit saya akan bahas manusia lama saya akan berbagi. Saya dibesarkan dari keluarga baik-baik, tapi saya tidak mengerti. Di perjalanan hidup saya dari SMP sampai SMA, sudah ada tanda-tanda, bukan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda pemberontakan. SMP saya sudah jatuh dalam dosa free sex, mabuk-mabukan. SMA meningkat lagi, sampai jatuh di dalam dunia narkotika. Akhirnya di wilayah saya, apa yang saya lakukan, saya menikmatinya dengan begitu luar biasa. Saya terikat, saya sulit keluar dari dunia itu. Karena di Manado itu, ya bangun pagi sudah ada cap tikus, lihat ke kanan ada nona manis, lihat ke kiri ada nona manis. Ya terputar-putar di situ, dan akhirnya saya memutuskan untuk saya tinggalkan daerah saya. Karena pemerintah di daerah saya sudah jenuh melihat keberadaan pribadi-pribadi seperti kami ini. Dia paling senang kalau kita sudah ada di Jakarta. Dan ketika saya menginjakkan kaki di Jakarta, puji Tuhan hidup saya berubah. Tapi bukan berubah ke yang terbaik, tapi yang lebih dahsyat lagi. Akhirnya kerja sono bawa mobil, melamar sono sini, sono sini.
pemakaian narkoba meningkat. Wah, akhirnya saya buka satu pekerjaan yang waktu itu lagi ngetren, menyelesaikan urusan hutang piutang. Wah, ini nih dunia saya. Begitu saya, wah ternyata dunia ini enak bener. Enak betul nyari uang. Sekali gentak, sekali cekek, sekali lipat, sekali lempar, itu uang masuk. Saya bisa lempar orang dari lantai atas hanya untuk urusan hutang piutang. Pernah sekali saya cuma mau nakut-nakutin di Senen, di atrium. Benar-benar jatuh ke dagangan ke bawah tuh, karena di bawah kan ada apa tuh yang obral-obral. Orang itu jatuh di situ tuh. Dalam perjalanan dunia jahat saya persingkat, saya 2 kali ditembak oleh 2 institusi di Republik ini. Waktu itu saya berpikir saya hebat. Tapi di satu saat saya berkata bahwa Tuhan Yesus yang hebat dalam hidup saya. Mereka tembak saya dari wilayah Jakarta Selatan sampai berhenti wilayah Jakarta Timur dengan posisi mobil sudah kempes semua, bannya 4-4. Bahkan intel di gereja kami sudah almarhum Bapak Imam Ngowal waktu itu, dia ukur lubang mobil tuh. Dia bilang, Des, kalau yang bodi kanan tembus kepala, kalau yang bodi bawah ini tembus kaki. Wah, puji Tuhan saya hebat. Tapi sesungguhnya setelah saya bertobat, saya mengerti bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa dalam hidup saya. Kemudian saya terikat juga dengan hidup berdarah-darah. Saya terikat dengan seksi yang sakit. Ini saya saksikan karena ini kesaksian ini sudah ditayangkan dari tahun 2007 di TV Solusi. Jadi mau diceritain juga nggak apa-apa. Saya terikat dengan seks. Saya bisa tidur dengan wanita sekamar, bisa 3 sekaligus 3 wanita. Saya bisa gonta-ganti pasangan. Karena uang waktu itu memadai, sekali nagih hutang, uang ada. Tetapi pada suatu saat, ketika saya mulai ditembak, itu saya berpikir, aduh, kayaknya pergerakan saya ini udah mulai kecium. Dan suatu saat ada pekerjaan yang sangat baik buat saya, uang sudah ada di kaki saya hitung, bos ini berapa nih? Ini baru DP-nya berapa? Bung, hitung sendiri. Dalam keadaan teler di Gading Serpong, saya hitung 350 juta hanya DP saja. Tapi disitulah Tuhan Yesus sudah mulai melihat kehidupan saya yang gak baik ini. Malam itu aja, itu DP aja 350 tahun di bawah 2010 itu udah luar biasa. Saya bisa enjoy lagi, saya bisa tidur dengan luar negeri dan dari luar negeri bisa minum. Wah, pokoknya luar biasa. Tapi malam hari itu kasih Tuhan dan kuasa Tuhan menjamah hidup saya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Lewat seorang pria yang luar biasa, Tuhan mengubahkan hidup saya. Dan dari situ saya mulai mengerti tentang siapa itu Tuhan Yesus. Orang-orang bilang, lo Des bertobat. Saya bilang, ngapain lu ajak gua bertobat? Gua nih dari kecil potong pusar pun mungkin pakai Alkitab. Karena Alkitab di daerah saya tuh tajam-tajam. Saking jarang dibukanya, tajam ininya. Apa namanya, pinggir-pinggir Alkitab itu. Saking nggak dibuka-buka. Bahkan Alkitab saya tetap bisa taruh daun seledri, pasti bisa bertumbuh. Karena jarang dijamah, berdebu. Dan di situ saya melihat, oh ternyata ikut Tuhan harus begini-begini. Dan puji Tuhan, akhirnya di dalam kehidupan saya harus lihat, oh saya bukan hanya sekedar pria penagih hutang, pria bayaran, pria sakit, pria terlibat narkoba. Tapi ketika saya menikmati kasih Tuhan di situ, saya mau beritahu hal yang luar biasa. Tuhan ambil semuanya. Tuhan taruh saya di kontrakan yang becek. Apa semua Tuhan ambil. Yang hanya Tuhan pelihara saya, istri saya, dan anak-anak saya. Waktu saya mengambil keputusan bertobat itu, karena Tuhan menegur saya dengan luar biasa. Keluarga saya Tuhan buat sakit, termasuk saya.
Tapi waktu itu saya masih bandel. Sakit saya tidak mempan oleh dokter. Sakit saya cukup minuman Johnny Walker, Chivas Regal. Kalau nggak ada duit, dry gin, Mansion, itu bisa sembuh. Tapi ternyata semuanya saya sembuh karena kasih Tuhan. Dan saya putuskan untuk saya mengikut Yesus. Dan apa waktu saya lakukan itu, saya masuk di dalam apa yang namanya Matius namanya 3:3, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ternyata saya orang percaya yang tidak benar. Saya memutuskan untuk menjadi orang benar dengan harga yang saya harus bayar. Sampai hari ini, apa yang Tuhan berikan buat hidup saya? Secara ekonomi, memang saya cuma bilang Tuhan Yesus itu selalu baik dan sangat baik. Tetapi 1 Korintus 1 ayat 5 berkata, ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus, kita akan menjadi kaya di dalam segala perkataan dan pengetahuan. Waktu saya mengambil keputusan di dalam kebenaran, saya tetap bersama rekan-rekan saya, mantan-mantan penjahat, mantan-mantan preman. Dan apa yang Tuhan lakukan dalam pelayanan kami, Tuhan mulai mengubahkan pembunuh bayaran, debt collector, satu demi satu datang tersungkur menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mohon maaf, kalau untuk wilayah sini, teman-teman saya yang orang seberang, mereka kalau datang ke tempat saya cuma bisa melihat dan meneteskan air mata. Mereka bilang, Bung bisa sejahat itu kok bisa begitu, bisa bertobat ya? Saya bilang, ya sudah, itu kuasa Tuhan. Dan puji Tuhan, satu demi satu ada yang orang tidak percaya menjadi orang percaya. Tuhan mempercayakan saya hari ini. Teman-teman sini ada beberapa yang langganan saya suka makan di rumah makan Manado Jaya. Karena saya ahli memotong, mengiris leher orang pun pintar saya. Dimana bisa sekali mati, saya tetap lakukan sampai hari ini. Tetapi korbannya kaki pendek, babi, anjing dan segala macam. Dan puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan memelihara hidup saya, istri saya, dan anak-anak saya. Yang terakhir, 2014 saya sedang pelayanan di Medan. Saya mengalami stroke, darah tinggi, darah 200 lebih. Teman-teman ada di sini. Camp hamba Tuhan, yang kita lagi ngajar hamba Tuhan 11 pagi. Ada 150 peserta. Tiba-tiba mic jatuh, mulut miring. Saya bilang, wah selesai sudah. Karena sudah bertobat, saya bilang, Tuhan, kalau mau ambil, ambillah. Hari ini juga boleh kau panggil. Tapi namanya pria, suka tawar-menawar. Tapi Tuhan, kalau boleh, jangan dulu. Anak-anak saya belum punya anak nih. Akhirnya, buktinya, 2014, sampai hari ini saya ada di tempat ini. Dengan tidak ada satu ciri-ciri pernah kena stroke. Amin. Adakah tanda-tanda stroke? Tidak ada. Semuanya ketika saya berada dalam hidup kebenaran, Tuhan mengubahkan hidup saya. Walaupun tampangnya malu-maluin. Awalnya waktu saya dibina, diajak bertobat, pembina kami kirim ayat Matius namanya 3:3. Di bawahnya ada GBU. Wih, puji Tuhan, saya baca ayat itu. Tapi waktu saya GBU, manusia lama saya datang. Saya telepon, Bung, siapin parang. Kita perang, fight hari ini. Saya telepon pasukan mau, waktu itu ada orang Kupang, Bung Geralu. Kita potong gembala kita. Masa kita sudah bertobat, dia bilang, goblok lu. Oh, teman saya juga kan nggak ngerti. Oh ya mohon kita potong dia. Bung, saya begitu datang, saya bacain SMS Bung nih. Saya dibilangin goblok lu, GPU. Teman saya juga nggak ngerti, jadi dia dukung juga mau potong orang ini nih. Tapi puji Tuhan begitu datang kuasa Tuhan menjamah gitu. Bung, GBU itu bukan goblok lu. God bless you. Waktu itu saya cuma bilang terima kasih, Tuhan Yesus baik. Mantan seorang preman, sejahat apapun, segila apapun,
kalau ada melakukan kebenaran dalam Yesus, pasti Tuhan pulihkan. Amin. Pesan saya kepada teman-teman pemotor besar, di atas kebenaran pun, di atas motor pasti selalu ada kebenaran. Beri kemuliaan buat Tuhan. Hanya di memberkati. Konsentrasi dan pikiran serta panca indera kami semua yang ada di tempat ini, sehingga kami mengerti firman-Mu Bapa. Dan kami bukan hanya mengerti firman, tapi kami mau Tuhan pelaku-pelaku firman. Mampukan Yesus kami menjadi pelaku firman. Bukan hanya sekedar firman. Kami mau bukan hanya sekedar pembicara, bukan hanya sekedar pendengar firman, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Tempat ini milik Tuhan. Tidak ada satu kuasa-kuasa yang bisa mengganggu ibadah kami. Berbicaralah Engkau Bapa, kami siap mendengarkannya. Yang siap mendengarkannya bersama-sama saya katakan amin. Amin. Tos kanan kirinya minimal 3 orang, katakan Anda luar biasa. Silakan duduk di motor masing-masing ya, nggak usah berdiri ya. Ya, duduk di moge masing-masing aja, di motor masing-masing. Shalom saudaraku. Shalom semuanya. Sementara jangan dulu ada yang SMS-nya di-silentkan. Kita fokus kurang lebih 40 menit ke depan untuk sharing firman Tuhan. Saya sangat terberkati dengan kesaksian Bung Desi tadi. Bung Desi ini adalah mantan penjahat, mantan mafioso, bandito Italiano dari Manado. Ya, jadi dipakai Tuhan, dipulihkan Tuhan, dan luar biasa. Luar biasanya apa? Kau percayalah, Tuhan itu tidak mandang pangkat kau. Tuhan itu tidak mandang motor kau. Mau berapa cc motor kau, mau berapa paten motor kau, mau berapa hebat kau di atas motor, tidak. Saya juga bikers. Saya dari kecil naik motor. Saya dari remaja naik motor. Puji Tuhan, saya juga saat ini masih memelihara 4 Harley yang diberikan Tuhan. Jadi, dia tidak mandang kau pakai motor apa. Dia tidak mandang kau pangkat apa. Dia tidak memandang kau kekuatannya apa, tapi dia pandang adalah hatimu. Amin. Kalau hatimu mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya pada hari ini, kau dahsyat. Dahsyat bos. Kalau urusan motor kecil, for Jesus. Kecil, ya. Kecil. Gini. Bung Desi salah satu yang bersaksi tadi bagaimana Tuhan ubahkan hidupnya. Lu bayangin yang namanya penjahat debt collector, kepintarannya apa? Bungkur, ngertak orang udah pasti. Kepintarannya apa? Berkelahi itu udah pasti. Kepintarannya apa? Raja tega itu udah pasti. Gak akan mungkin bisa masak potong babi untuk ciak babi, lo gak akan mungkin. Itu omong kosong. Tapi Tuhan bisa ubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang herannya, yang tadinya seperti itu diubahkan Tuhan menjadi pengusaha rumah makan Manado Jaya. Manado Jaya ya? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. That's right. Jadi di sini saya mau sharingkan kepada kau, Tuhan kita itu dahsyat. Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan kita itu mampu mengubah kau, mampu mengubah aku, mampu mengubah siapapun di tempat ini, termasuk tukang parkir, termasuk yang foto-foto, yang SMS, dia mampu ubah kau. Semua mereka mampu mengubah kau di sini. Persoalannya bukan pangkatmu, bukan jabatanmu, bukan kehebatanmu, bukan. Tapi dia lihat hatimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku terus apa? Dia tahu bos, bukan inimu, dia tahu hatimu. Ben, tadi saya sebenarnya menyiapkan khotbah bukan tentang ini, tapi Tuhan pada saat saya berdoa di sini tadi pada saat Bung Desi saksian, Tuhan bilang kau jangan sampaikan hal yang itu, yang sudah kau siapkan, sampaikan hal ini. Buka Matius 7. Matius 7 ayat 24.
Kita baca sedikit ya. Matius 7 ayat 24. Yang sudah dapat katakan amin. Yang punya handphone Alkitab silakan dibuka. Yang tidak ada bisa mendengarkan saya. Yang punya Alkitab di handphone sama-sama baca dengan saya dengan suara lantang. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sebentar. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku, ku ini bukan ginting loh, bukan gue loh. Ku di sini Tuhan. Lanjut ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi, dengarkan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Wow. Ya. Ini dasar buat bikers. Ya. Perumpamaan tentang rumah ini dah merupakan dasar buat kita anak-anak Tuhan yang berada di atas motor. Ya. Orang biasa berjalan di atas motor ada sedikit ego kesombongan. Orang berada di atas motor biasanya identik dengan hal-hal yang menurut orang lain adalah hal-hal yang negatif. Tapi saya percaya di bawah pimpinan Bro Kurniawan, riders cinta Tuhan ini berbeda dengan riders yang lain. Amin. Berikan dulu buat tepuk tangan buat riders cinta Tuhan.